Syariat itu tidak pernah kita diperintahkan untuk memusuhi orang, kecuali kita menghindar karena kita ingin selamat dari fitnah. Khawatir kita bukan mewarnai tapi terwarnai. Kenapa Ustadz gak boleh membenci? Karena kita punya tugas dakwah. Tetap harus disapa, iya, tetapi lengket seperti biasanya jangan. Karena khawatirnya bukan mewarnai tapi terwarnai. Orang ini agamanya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu punya pengaruh besar dalam urusan keyakinan, dalam urusan pola pikir, bersama siapa dia, akrabnya. Maka bisa dibayangkan kalau kita salah akrab, salah dekat, pola pikir kita, mindset kita, sampai masalah keyakinan, masalah urusan sabar dan syukur, ya, bisa terpengaruh dengan siapa yang sering dekat dengan kita. Berkumpul dengan orang yang positif, mudah positif. Berkumpul orang yang sabar, kita akan ketularan sabarnya insya Allah. Ya, tetapi kalau berkumpul dengan orang yang kerjanya berkeluh kesah, tidak pernah ada syukurnya, ya, selalu protes semuanya, melihat segala satu sisi buruknya, semuanya yang dilihat salah semuanya, kita pun akan menjadi hal yang memiliki sifat negatif. Su'ul khuluqi yu'di, itu rumus, nggak perlu ditransfer, itu transfer otomatis. Su'ul khuluq, perilaku atau akhlak yang jelek itu yu'di, menularnya lebih cepat, ya. Su'ul khuluqi yu'di. Jadi kita menjauh itu bukan musuhan, ya. Jadi kita tetap sapa, say hello, karena kita punya tugas dakwah. Bayangkan setiap orang yang kita berbuat sudah di jalannya Allah, berusaha istiqomah, kemudian menjauhi, dari mana cahaya itu datang kalau bukan dari orang-orang yang telah ditunjukkan Allah jalan yang benar. Tetap cahaya itu harus kita sampaikan meskipun kadang ditolak, tetap didoain dan sebagainya. Cuman menghindar, tidak asa akrab biasanya. Ini ya, karena banyak yang salah sering terjadi. Kalau kita sudah hijrah dalam tanda kutip, ya, kita ingin berubah menjadi lebih baik, itu blast putus total, ya. Sehingga kalau nanti ujuk-ujuk kita datang, alah, langsung begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Cahaya tidak sampai, padahal tugas kita tetap, ya. Itulah kenapa Nabi betapa sabarnya saat penduduk Taif melakukan hal yang sangat menyakitkan baik psikis maupun fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peristiwa Uhud yang luar biasa dahsyat masih kalah dengan kejadian peristiwa di Taif. Begitulah ketika Rasul ditanya oleh Bunda Aisyah, apakah ada hal yang cukup lebih menggores hati, terasa di hati daripada peristiwa Uhud ini? Beliau menjawab ada Taif. Tapi apakah kemudian beliau mencela orang Taif kemudian? Enggak. Beliau masih punya tugas dakwah. Saya masih berharap dari sulbi penduduk Taif orang-orang yang berada di jalannya Allah. Ya, dan itu ternyata diijabah. Dan begitulah dakwah jamaah sekalian. Enggak mutus, track, selesai. Menghindar iya. Karena kita tidak ingin terpengaruh keburukan. Iya, menghindar. Tetapi kemudian mengkat jangan. Karena kita menyayangkan kalau kita mengkat, yang mendekati orang malah enggak benar semuanya. Tambah lagi orang itu tambah terjerumus, padahal dia mungkin sedang dalam kuasanya setan, mungkin sedang terpengaruh, mungkin dia sedang galau, dinasih dikit bisa jadi kembali. Nah, karena yang baik pergian semuanya, yang mendekat, yang merapat, yang ngomporin dia untuk istiqomah di jalan kejelekan. Antum-antumnya bisa bayangin kondisi saudara kita yang seperti itu. Maka mudah-mudahan lewat asbab doa-doa kita tetap kita menyapa. Mereka beranggapan, wah ini kok masih nyapa saya ya, masih nganggep ya, padahal dia sudah pakai jilbab, padahal sudah ngaji. Ya inilah biasanya dakwah itu, sampai mungkin belum dengan ceramah kita, tapi bisa jadi tersentuhnya dimulai dari perilaku kita, akhlak kita.